Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai artikel opini dan buku ilmiah. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, definisi artikel opini dan buku ilmiah. Yang kedua adalah perbedaan antara artikel opini dan buku ilmiah. Yang ketiga adalah ciri-ciri artikel. Dan yang terakhir adalah unsur kebahasaan artikel. Kita masuk ke materi yang pertama. Definisi artikel opini dan buku ilmiah. Artikel opini adalah artikel yang berisi tentang pendapat, gagasan, atau pikiran pribadi penulis terhadap persoalan yang sedang terjadi di masyarakat. Biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, atau media lainnya. Sedangkan artikel ilmiah murni atau buku ilmiah adalah sebutan khusus untuk makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu. Biasanya dipublikasikan melalui surat jurnal atau penerbitan khusus lainnya. Yang kedua adalah perbedaan antara artikel opini dan buku ilmiah. Dalam artikel opini, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku. Sedangkan buku ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Kemudian topik yang dibahas. Dalam artikel opini, topik bahasanya cenderung membahas masalah permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan buku ilmiah, topik bahasan yang dibahas adalah permasalahan dalam bidang ilmiah. Artikel opini dapat kita jumpai pada majalah, koran, atau tabloid. Sedangkan buku ilmiah dapat kita jumpai pada jurnal ilmiah, tugas akhir kuliah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama, bersifat fakta dan tidak hanya sekedar realita. Tulisannya berisikan singkat, padat, dan tuntas. Tulisannya original dan bersifat faktual dan informatif. Yang terakhir, unsur kebahasaan artikel opini. Artikel opini memiliki 3 unsur kebahasaan. Yang pertama adalah adverbia, yang kedua konjungsi, yang ketiga kosakata. Adverbia atau biasa kita kenal dengan kata keterangan, tujuannya memberikan keterangan pada verba atau adjektiva lainnya. Kemudian konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan dua atau satuan bahasa yang sederajat atau setara, baik itu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang ketiga adalah kosakata atau biasa kita kenal dengan istilah. Kosakata adalah perbendaharaan suatu kata atau banyaknya jumlah kata. Sekarang masuk ke jenis-jenis adverbia. Jenis-jenis adverbia ada 8. Yang pertama adalah adverbia kualitatif, yang maknanya berhubungan dengan tingkat, derajat, dan mutu. Yang kedua adverbia kuantitatif, maknanya berhubungan dengan jumlah. Yang ketiga adverbia limitatif, maknanya berhubungan dengan pembatasan. Yang keempat adalah adverbia frekuentif, yang maknanya berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu. Yang kelima adalah adverbia kewaktuan, berhubungan dengan waktu jelasnya. Yang keenam adalah adverbia kecaraan, berhubungan dengan keterangan cara dalam melakukan sesuatu. Yang ketujuh adverbia kontrastif, yang berhubungan dengan adanya pertentangan makna. Yang kedelapan adalah adverbia keniscayaan,
yang biasanya menjelaskan adanya kepastian akan terjadinya sesuatu. Dan ini adalah jenis-jenis konjungsi. Di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi subordinatif, yang ketiga konjungsi antar kalimat. Konjungsi koordinatif menghubungkan 2 unsur kalimat yang kedudukannya sama. Sedangkan konjungsi subordinatif menggabungkan klausa yang menciptakan adanya klausa utama dan klausa bawahan atau anak kalimat. Yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat, menghubungkan antar kalimat. Konjungsi koordinatif. Nah, berikut ini contohnya ya. Ibu sedang memasak di dapur dan adikku sedang mengajarkan tugas sekolah. Di sini konjungsi koordinatifnya berada pada kata dan. Selanjutnya, konjungsi subordinatif. Berikut contoh-contohnya ya. Nah, contoh katanya, aku tidak akan menyesal seperti ini jika waktu itu aku mengerjakan ujian dengan baik. Yang termasuk konjungsi subordinatif di sini adalah kata jika. Kemudian, kosakata. Di sini dibagi menjadi 3. Kosakata yang pertama menggunakan istilah, contohnya fenomena, pandemi, korelasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah penggunaan kata kerja abstrak. Contohnya menyebabkan, mencegah, mengubah, dan seterusnya. Yang ketiga adalah penggunaan kata rujukan. Contohnya menunjukkan, mengikuti, itu, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terus semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.